Halo, mau kemana? Lepasin! Ya Allah, lepasin! Lepasin! Lepas! Tolong! Cepat, semua lepas aja! Cepat, Di! Cepat! Cepat, lepas! Woi, cepat! Tolong! Lepasin enggak? Sini kayak balik, berani sama cewek. Woi! Tangan kamu. Tangan aku nggak apa-apa. Tapi tas kamu diambil sama mereka. Kamu, yang penting kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak kenapa-napa kan? Oh, nggak apa-apa. Cuman yang lebih penting kita obatin aja ya, Mas. Udah, kamu nggak usah khawatir ya. Aku nggak apa-apa kok. Mas, maaf ya Mas. Gara-gara saya tangan Mas jadi luka. Tangan aku nggak apa-apa kok. Watawa anu birawa taqwa, saling membantu sama muslim. Masya Allah. Semoga aja kebaikan Mas Indra dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ayah Ratih, gimana kalau aku antar kamu pulang? Yuk. Oh, nggak usah Mas, makasih banyak. Lagian kan Mas juga harus banyak istirahat. Tangan Mas lagi luka. Enggak, tangan aku nggak apa-apa kok, udah sembuh, baik-baik aja. Lagi kan aku pengen silaturahmi ke rumah kamu. Itu juga kalau kamu boleh sih. Ratih, jujur, aku bukan tipe cowok yang suka pacaran. Andai kamu mau, aku pengen kamu jadi istri aku. Aku bakalan minta izin sama ibu aku. Andai kata mama setuju, kita akan segera melangsungkan pernikahan. Makanan apa ini? Yang satu asin, yang satu lagi nggak ada rasanya. Giliran yang nggak ada rasa, dua-duanya nggak ada rasa. Nih, kamu coba. Coba. Mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Indra? Mah, Indra mau menikah. Tapi itu juga kalau mama kasih. Mau nikah sama siapa sih kamu? Kamu tuh ya ngebahas masalah nikah di saat mama lagi pusing nih kepala mama. Ya mau menikah sama manusia lah, Mah. Jadi ada cewek, namanya Ratih. Orangnya cantik banget, soleh. Ya, terserah kamu deh. Kamu mau nikah sama siapa, kamu urus aja sendiri. Pokoknya kamu tinggal cari wali nikah. Udah, selesai kan? Oh, itu berarti mama izinin dong, Mah. Mah, gini. Indra kan masih beberapa bulan lagi nih kerja di sini. Nah, daripada nanti jatuhnya fitnah, jadi lebih baik kan Indra menikah. Indra, kamu punya telinga nggak sih? Mama bilang terserah. Kalau memang rasanya kamu ketemu dengan perempuan yang kamu suka, kamu nikah, selesai. Udah, masalahnya apa sih? Kamu kok heboh banget mau nikah aja? Iya, udah deh, Mah. Makasih ya, Ma ya. Terima kasih ya, Ma ya. Alhamdulillah. Ratih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Indra bin Handoko dengan Ratih binti Alamsyah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratih binti Alamsyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Udah lama aku gak pulang rumah. Aku mau kenalin kamu sama mama. Tapi aku minta sama kamu. Kamu harus sabar ya hadapin mama. Soalnya selama ini aku tuh kurang berkomunikasi sama mama. Jadi kamu ngertiin lah mama seperti apa. Dan kita sebagai anak kan juga gak boleh durhaka sama orang tua. Iya Mas, Mas tenang aja ya. Insya Allah aku akan hormat dan muliakan Mama Mas. Karena bagaimanapun laki-laki adalah milik ibunya. Dan perempuan adalah milik suaminya. Masya Allah. Betul. Ya udah kita masuk yuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Indra sudah pulang. Pak Indra, ini siapa cantik sekali? Oh, ini Ratih, Bi, istri aku. Bu, Ratih. Ija. Oh, Pak Indra sudah menikah toh? Subhanallah. Istrinya cantik sekali, Pak. Oh ya, Bu, Ibu mana? Ibu pergi arisan, Pak. Terus satu lagi, Bu. Tadi pas saya masuk, biasa ada sapam yang bukain pintu. Terus ini kenapa tukang kebun nggak ada, pembantu nggak ada? Pada kemana semua, Bu? Sekarang ini semua sudah pulang kampung, Pak. Karena nggak tahan sama kemarahan Ibu. Maaf, karena Ibu tuh sekarang
Cuman marah-marah terus kerjaannya. Astagfirullahaladzim. Mama juga belum bisa berubah ya, Mbok ya. Lu. Bu Ratin, Masya Allah. Bu, jangan Bu, udah Bu. Ibu nggak boleh kerja, nanti Pak Indra marah. Ibu kan di sini saya suruh jagain Ibu aja. Udah nggak apa-apa, Mbok. Saya senang bisa bantu-bantu. Ya? Subhanallah. Pak Indra beruntung sekali mendapat istri seperti Bu Ratih. Udah cantik, baik lagi. Sebaliknya juga begitu, Bu. Bu Ratih beruntung sekali mendapat suami seperti Pak Indra. Pak Indra itu orangnya baik sekali. Dan juga sabar banget sama ibunya, Bu. Alhamdulillah, Mbok. Memang harus seperti itu. Ibu itu adalah surganya Mas Indra. Jadi bagaimanapun, seorang anak harus selalu sabar. Coba Bu Bara itu seperti Bu Ratih ya, baik gini. Ija. Kamu ngomongin saya ya? Hah? Biar pembantu baru ini gak betah kerja di sini. Ini lagi juga pembantu baru yang ditelepon dari yayasan. Mau aja dengerin omongan Ija. Nih ya, mendingan kamu ke atas, taruh tas saya di kamar saya, beresin kamar saya, lap-lapin kamar saya, sapu, pel, semuanya jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Nih, cepetan. Ma, halo Ma, apa kabar Ma? Kamu. Aduh enak banget, arisannya pasti menyenangkan, seru banget. Kamu udah makan sayang? Udah dong Ma. Oh udah. Ma. Apa? Mama nggak penasaran kenapa aku kesini? Apa? Kenapa sih? Kamu surprise banget, kamu gak ngasih tahu ke mama apapun loh. Apa? Kenapa? Apa sih? Itu Rati, Kenapa dia? istri aku, menantunya Mama. Hah? Istri? Menantu? Apa-apaan sih? Kamu gak pernah bilang apa-apa loh sama mama? Rati ini Mama. Indra, mama mau bicara sama kamu. Sini kamu. Sini. sebentar ya. Sini, Indra. Sabar ya Bu Ratih. Indra, sini. Itu pilihan kamu. Iya. Ma, Rati itu bukan cuma cantik, dia tuh soleh, rajin. Duh Indra, mama gak nyangka deh. Pilihan kamu kok jadi kampungan kayak begitu? Ma, Rati itu perempuan baik-baik, Ma. Sekarang aku tanya, Ma. Emang menantu seperti apa yang Mama cari? Pengen yang modis, cantik, menarik, nggak kampungan kayak begitu. Di bawah jalan juga nggak enak liatnya. Ma, harusnya tuh Mama itu seneng, Ma. Dapat menantu yang sederhana. Kalau emang sederhana oke, suruh aja dia lepas hijabnya, mau nggak? Kalau emang dia mau oke, mama akan terima dia sebagai menantu mama. Mama tahu gak, Ma? Hijab itu kewajiban seorang muslimah. Ya udah, kalau emang dia nggak mau lepas hijabnya, mama nggak akan terima dia sebagai menantu mama. Istighfar, Ma. Aduh Indra, pusing mama sama kamu. Kamu pernah mikir nggak sih, kita tuh keluarga kaya raya, terpandang, mau ya cari perempuan yang sederajat gitu loh sama derajat keluarga kita. Bukannya selama ini Mama bilang, apapun keputusan aku, Mama bakalan selalu support aku. Hah? Tapi kenapa sekarang Mama malah ngancurin semuanya? Terserah, pokoknya mama nggak ikhlas. Mama mau kamu ceraikan dia. Ceraikan dia. Nggak akan. Nih sayang, hati-hati di jalannya ya. Oke, aku berangkat kerja dulu ya. Udah rapi belum? Ya, hati ya. Iya. Bu Barah, itu menantu barunya ya? Kenalin kita dong. Oh, cantik loh. Iya. Aduh, siapa yang bilang dia menantu saya? Saya nggak pernah kok merestui hubungan mereka. Jangan gitu loh sama menantu sendiri. Kita ngobrol di dalam aja yuk. Yuk silakan masuk loh, masuk silakan. Lewat belakang kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Sengaja ya kamu ngelukain tangan kamu sendiri biar nggak bisa kerja, iya? Ibu bikin saya kaget, makanya tangan saya kena pisau. Oh, udah mulai berani ya nyalain orang lain. Sendirinya yang salah nyalain orang lain. Udah deh, kamu jangan banyak ngomong. Mendingan kamu cepet beresin kamar saya. Jangan sampai ada yang kotor sedikit pun. Karena sebentar lagi anak sayangan saya, Indra, akan datang dari luar kota. Dengar? Bu, sabar ya Bu. Tunggu saya bereskan masakan dulu untuk Mas Indra. Sekarang! Cepet! Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba ya Allah. Jadikanlah hamba bisa terus menjadi hamba-Mu yang taat dan sabar. Mas, sudah pulang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tangan kamu kenapa, Rati? Hah? Nggak apa-apa kok Mas. Tadi waktu masak aku nggak hati-hati, jadinya kena pisau. Oh ya udah. Terus gimana perlakuan mama aku dari tadi sama kamu? Mas, aku sama ibu itu lagi pendekatan. Wajar jadinya kalau kita harus mengenal satu sama lain. Bagaimanapun, sama orang tua kita harus sabar. Kadang orang tua itu ujian buat kita. Dan ibu Mas, udah aku anggap seperti ibu aku sendiri. Rati, kamu dengar ya. Andai aku tahu ibu aku menyakiti kamu, aku bakalan tegas sama ibu aku. Karena aku mencintai kamu karena Allah. Dan itu udah kewajiban aku untuk menjaga kamu. Makasih ya Mas. Iya sayang. Keluar lo! Bisa nyetir gak sih? Gila lo ya gue ketabrak! Gimana sih kamu yang jalan? Kamu yang gak bisa nyetir! Tante Farah? Sandra? Ah, kamu! Ya ampun, dari mana mau kemana sih? Dari itu mau ke sana, tante. Baik sayang, yuk kita masuk dalam mobil yuk. Ya udah, Tante nggak usah pusing. Mending Tante suruh Mas Indra buat menceraikan perempuan kampung itu. Masalahnya Indra kecintaan banget sama perempuan kampung itu. Tahu deh itu perempuan pakai apaan? Pakai pelet kali. Tan, aku mau bantu Tante. Karena Tante kan sahabatnya mama aku. Jadi aku bakal ngelakuin apapun demi Tante. Sekarang kan Mama Sandra udah meninggal. Sandra juga sebatang kara, Tante. Sandra sayang, kamu jangan sedih gitu dong. Pokoknya nih, Tante jamin kalau sampai rencana kita berhasil, Tante akan bikin hidup kamu bahagia. Oke sayang? Makasih ya, Tante. Pokoknya cerai. Istighfar, Ma. Istighfar. Mama gak akan istighfar. Permintaan Mama cuma satu, ceraikan istri kamu sekarang juga. Mama tahu kan, Ma? Pantang larangan yang menyuruh seorang suami untuk cerai sama istrinya, Ma. Bisa gak sih? Kamu gak nasehatin Mama? Permintaan Mama cuma satu kok. Ceraikan istri kamu. Atau kamu akan Mama sumpahin ya Indra. Seumur hidup Mama akan sumpahin kamu. Oke. Kalau emang itu mau Mama, nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Lebih baik aku sama Rati pergi dari rumah ini. Bukan masalah rumah Indra. Mama cuma gak sudi punya menantu perempuan model kayak begitu. Mama cuma minta satu sama kamu kok. Ceraikan dia. Nah, ini orangnya. Sini kamu. Sini. Ma, cukup, Ma. Sini. Sini. Ma, cukup, Ma. Ma, lepasin dia, Ma. Lepasin. Oke, Mama akan lepasin tapi kamu harus talak istri kamu. Lepasin, Ma. Astagfirullahaladzim Mas. Istighfar Mas. Kamu nggak apa-apa. Ma, aku sayang sama Rati karena Allah. Dan sampai kapan, aku nggak akan pernah bisa ceraikan Rati. Jadi kamu lebih memilih perempuan model kayak begini? Nggak apa-apa. Tapi siang ini, kalau sampai masih ada perempuan ini ada di rumah ini,
Mama lebih memilih untuk mati daripada Mama harus hidup satu rumah sama perempuan yang Mama gak pernah sudi. Ma, cukup, Ma, cukup. Pergi! Tolong Rati, jangan pergi Rati. Udahlah Rati. Mas, izinkan aku menenangkan diri aku dulu, Mas. Mama udah tua. Aku takut Mama sakit. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu, sayang. Aku nggak tahu aku bakalan kayak gimana tanpa kamu. Aku butuh kamu, Rati. Aku selalu sayang sama kamu. Aku yakin Allah pasti mempertemukan kita dengan ridhonya. Aku nggak ridho, Rati. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku nggak ingin keadaan kita seperti ini, Mas. Mama nggak ridho dengan pernikahan kita. Kita harus ikhlas ya. Tapi kan nggak harus dengan cara seperti ini, Rati. Aku pamit ya, sayang Mas. sama kamu. Aku pamit, Mas. Rati, tunggu Rati. Rati, tunggu. Rati, aku mohon. Jangan pergi, Rati. Jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa tanpa kamu, Rati. Aku sayang sama kamu, Rati. Maafin aku, Mas. Enggak, Rati. Kalau emang kamu mau pergi, biar aku yang nganterin kamu ya. Kamu tunggu sini, aku ambil kunci ya. Aku nganterin kamu ya. Kita harus tetap berdua. Gimana pun juga harus tetap berdua. Kamu tunggu aku. Maafin aku, Mas. Indra, kamu tega ya ninggalin Mama. Mama yang melahirkan kamu. Mama yang membesarkan kamu. Mama yang mengurus kamu sampai kamu besar, sampai kamu dewasa. Dan sekarang Mama sakit. Ma, Mama, Ya, Mama. jangan pegang saya, jangan sentuh saya. Mama nggak apa-apa kan, Mama nggak apa-apa kan, Ma. Mas, jaga beliau, Mas. Jaga ibu. Bagaimanapun beliau adalah surganya, Mas. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Rati jangan pergi, Rati. Jadi seperti ini Umi ceritanya. Saya sudah menikah. Istri saya namanya Rati. Dia itu anak yang baik, anak yang soleh. Tapi saya bingung Umi, kenapa Mama nggak pernah suka sama dia? Indra, anak itu tetap wajib berbakti sama orang tua, nak. Maaf Umi seperti ini. Sejujurnya, Iya. Mama meminta saya untuk ceraikan istri saya. Astagfirullahaladzim. Dan setahu saya, di dalam Islam itu dilarang untuk menceraikan seorang suami dan istri. Sementara itu saya sangat sayang sama Rati. Saya nggak mau pisah dengan istri saya. Indra, orang tua dan istri itu mempunyai kedudukan yang sama-sama istimewa di pandangan agama. Kenapa? Karena ibu yang lahirin elu, istri yang mau ngelahirin anak elu. Iya kan? Jadi kudu diistimewa ini dua-duanya. Cuma nanti kita lihat ketakwaannya tuh banyakan yang mana. Kalau misalnya perintah emak yang benar, ya kita turutin perintahnya emak. Kalau misalnya permintaan istri yang benar, ya kita turutin permintaan istri. Begitu, nak. Baik Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rati, kamu sendiri? Ibu.
Kamu kenapa, Nak? Ibu mertua aku, Bu. Ya sudah, Ibu sudah tahu. Kamu yang sabar ya. Semoga ibu mertuamu mendapat hidayah dan kalian bisa bersatu lagi. Iya, Bu. Aku mohon doa ya, Bu, dari Ibu. Semoga Allah selalu menguatkan Rati. Rati nggak tahu harus kayak gimana, Bu. Ibu mertua Rati lagi sakit. Sekarang kamu sholat. Tenangkan diri kamu. Mohon petunjuk yang terbaik dari Allah. Ya. Yuk, kita masuk. Rati, astagfirullah. Rati. Ayo, kita masuk. Ayo. Ayo. Selamat Ibu Rati, hasil pemeriksaannya menyatakan Ibu hamil. Apa? Anak saya hamil? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Rati, kamu harus telepon suamimu. Sampaikan kabar bahagia ini ya. Enggak, Bu. Rati nggak bisa. Rati takut ibunya Mas Indra angkat teleponnya. Saat ini pasti Mas Indra dalam keadaan serba salah. Mas Indra belum bisa meninggalkan ibunya, Bu. Mas Indra telepon, Bu. Pasti dia merasakan kehadiran bayi kalian. Angkat teleponnya ya, Nak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rati. Aku pengen ketemu sama kamu. Mas, gimana keadaan Ibu? Keadaan ibu lagi sakit. Kayaknya sakit jantung. Jadi aku seharian tuh jagain ibu sampai aku tuh cuti kerja. Ada hal yang ingin aku sampaikan sama kamu, Mas. Kenapa, Rati? Aku hamil, Mas. Kamu hamil? Kamu hamil? Bu. Apa? Kamu bilang kamu hamil? Anak siapa? Kamu jangan mencoba menjebak anak saya ya. Mah, cukup, Mah. Ya, jangan ikut campur urusan saya, Mah. Mah, ini tuh kabar bahagia, Mah, yang harusnya kita rayain. Apa sih kamu? Pokoknya denger ya, sampai kapanpun Mama tidak akan pernah mengizinkan kamu ketemu dengan perempuan ini. Kamu pernah mikir nggak secara logika? Kamu tuh sering keluar kota, pergi-pergi, terus tiba-tiba dia memberikan kabar kalau dia hamil. Hamil sama siapa? Hamil sama kamu apa hamil sama laki-laki lain? Jadi sekarang Mama udah mulai fitnah. Mama tahu kalau fitnah itu dosa. Udah deh, Mama capek ngomong sama kamu, mendingan nih kamu bilang sama perempuan, jangan pernah dia menghubungin kamu lagi. Bilang. Dia ini istri saya. Jadi itu urusan saya mau hubungin dia atau tidak. Ngerti, Mah? Terserah, kamu harus nurut sama Mama. Jangan ngebantah. Kenapa, Nak? Ada apa? Bu, Iya. Mas Indra sama ibunya bertengkar lagi, Bu. Sabar ya, Rati. Allah Maha Kuasa, Maha tahu semua kesulitan hambanya, ya, Nak. Iya, Bu. Doain Rati, Bu. Sadaqallahul azim. Bu. Bu. Rati, kamu kenapa? Oh, kamu
Ya Allah, Bu, sakit banget perut kita kamu. ke klinik yuk. Ya Allah. Pelan-pelan. Ya Allah. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan sayang. Sabar ya, Nak. Ibu di sini menemani kamu, ya. Aku pengen Mas Indra, Bu. Aku pengen Mas Indra di sini, Bu. Iya, Ibu akan menelpon suamimu. Kamu yang sabar ya, Nak. Dokter, tolong jaga anak saya, Dokter. Bentar ya, Nak. Ayo, Nak Indra. Angkat, Nak. Istrimu mau melahirkan. Nak Indra, Rati mau melahirkan. Rati mencarimu, Nak. Halo? Nak Indra? Halo? Ibu sudah hubungi suamimu, tapi itu nggak bisa, Nak. Kamu yang sabar ya. Masya Allah, kenapa aku dengar suara bayi ya? Ya Allah, handphone aku kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Aduh, apa tadi jatuh? Oh, kamu udah ngelahirin ya? Anak siapa tuh? Itu Kiki, Bu. Anaknya Mas Indra. Demi Allah, Bu. Aduh, udah deh, nggak usah demi Allah, itu nggak mungkin anaknya Indra. Mendingan kamu tanda tanganin surat perjanjian ini kalau mau anak kamu kembali sama kamu. Salah Rati apa, Bu, sama Ibu? Sampai Ibu tega membenci Rati seperti ini, Bu. Rati udah melakukan semuanya yang Ibu mau. Karena kamu sudah merebut cinta anak semata wayang saya. Itu salah kamu. Kau usah baca ngomong kamu. Cepat kamu tanda tanganin yang pertama surat perjanjian ini. Kalau kamu mau ibu kamu bebas. Dan setelah itu kamu harus pergi dari sini. Dan yang kedua, jangan sampai Indra tahu. Kalau sampai kamu memberitahu ke Indra, gak apa-apa. Tapi saya akan menyuruh orang mengikuti kamu seumur hidup kamu. Paham? Cepat! Tolong ibu, Nak. Lepaskan Rati. Diam. Rati. Diam. Ibu nggak mau. Selama
selamat jalan, Bu. Rati bakalan selalu doain Ibu. Kiki juga, Bu. Yang tenang di sana ya, Bu. Indra, kita jadi pergi kan? Hah? Pergi kemana, Ma? Masa kamu lupa sih? Mama akan memperkenalkan kamu dengan calon istri kamu yang baru. Udah deh, mendingan kamu lupain tuh yang namanya Rati. Mama apa-apaan sih, Ma? Sampai kapanpun aku nggak bakalan bisa ngelupain Rati. Ngerti, Ma? Indra, Mama sudah janji akan menikahkan kamu dengan anak teman Mama. Cantik, baik, sederajat, berpendidikan, bisa ngurusin kamu. Nggak kayak perempuan kampungan itu. Cantik berpendidikan. Ma, Indra nggak butuh itu, Ma. Nggak. Yang Indra butuh cuma Rati. Indra sayang sama Rati, Ma. Mau sampai kapan Mama ganggu hubungan Indra sama Rati? Mau sampai kapan, Ma? Ma, Indra udah besar, Ma. Anak laki-laki itu 100% milik ibunya. Jadi dia harus menuruti semua perintah mamahnya. Indra denger ya. Mama pasti ngasih kamu yang terbaik. Ma, yang terbaik buat Mama belum tentu terbaik untuk aku. Bagus. Bagus. Anak laki-laki Mama sudah berani ngelawan Mama gara-gara perempuan kampungan itu. Ingat ya Indra, kamu ngelawan Mama gak akan berkah hidup kamu. Dan kamu juga harus ingat satu hal lagi Indra. Papa kamu meninggal sejak kamu ada di dalam kandungan. Mama merawat kamu, Mama mendidik kamu. Dan sekarang kamu berani ngelawan Mama. Mau kamu durhaka sama ibu kamu sendiri? Iya. Jawab Indra. Udah lama terserah Mama lah, Ma. Indra, kamu udah bikin Mama marah, Indra. Indra! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu, Pak Indra! Ibu, Pak Indra! Pak Indra! Ya Allah, Pak Indra! Ma, udah lama jangan pura-pura, Ma. Ma. Cepet ambil tindakan, Pak. Iya udah deh, yuk bantuin saya ke rumah sakit ya. Yuk. Gimana dok kondisi ibu saya? Kondisi jantungnya sangat lemah. Tolong dijaga dan dikontrol emosinya agar tidak kambuh lagi. Kalau terjadi serangan jantung lagi dan lebih berat lagi, maka akan membahayakan nyawanya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya dok. Ya sama-sama. Permisi ya mas. Makan tuh. Dengarkan omongan dokter. Tante nggak apa-apa kan Tante? Tadi Sandra ke rumah Tante, kata Bi Ija, Tante kena serangan jantung. Makasih sayang. Indra, kenalin, ini Sandra, anak teman Mama yang Mama bilang Mama mau kenalin ke kamu tadinya. Sandra, kenalin sayang, ini Indra, anak Mama yang nantinya akan jadi calon suami kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rati. Mas cari siapa ya? Saya mencari Rati, Bu. Terus rumah ini kenapa dikontrakin ya, Bu ya? Habis Rati melahirkan dan ibunya meninggal dunia, Rati sudah pergi dari sini, Mas. Ibu Rati meninggal dunia. Dan Rati sudah melahirkan? Sudah, Mas. Anaknya perempuan. Tapi kami tidak tahu kemana dia pergi. HP-nya juga sudah tidak aktif lagi. Ya sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi. Mari. Udah, Ma. Kita pulang ya. Indra, kamu bahagiain Mama ya? Sebelum Mama meninggal. Ma, Indra juga pengen bahagiain Mama, Ma. Tapi Indra mohon, Ma. Indra, udah. Mama juga mohon sama kamu. Kamu pasti mau ngomongin perempuan itu lagi kan? Udah,
Mama mohon stop ngomongin dia. Itu yang bikin Mama sakit, Indra. Ya udah, yuk pulang ya, Maya. Saya terima nikahnya Sandra binti Handoko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana, saksi? Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa menikahi lelaki kaya ini. Demi harta dan hidup enak. Kadang kita tidak perlu memikirkan apa itu cinta. Dan kita tidak usah pikirkan perasaan siapapun. Demi uang. Uang. Sayang, cup. Ya Allah, ada apa ya? Kenapa perasaan aku gak enak banget? Ya Allah. Bapak kamu masih hidup atau udah meninggal sih? Masih hidup. Buktinya mana? Atau jangan-jangan bapak kamu lagi di penjara ya? Enggak kok. Kiki ada bapak. Kiki nggak punya bapak. Bunda. Sayang, kamu kenapa? Kiki diajak sama teman-teman Kiki. Katanya ayah di penjara, Bunda. Dengar ya sayang, kamu gak perlu dengerin kata teman-teman kamu. Siapa bilang ayah di penjara? Menuduh itu gak baik sayang. Ayah Kiki tuh orangnya baik. Buktinya mana? Kiki belum pernah ketemu sama ayah. Allah Akbar. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya Allah, lindungkan Bunda dan ayah ya Allah. Kiki pengen ketemu sama ayah. Ayah nggak kesini. Waktu dulu Kiki masih baik. Kiki diajak jalan-jalan ke mall, ke tempat safari ya Allah. Kiki ingin bahagia. Kiki ingin sama ayah ya Allah. Kamu udah ngelahirin ya? Anak siapa tuh? Itu Kiki, Bu. Anaknya Mas Indra. Demi Allah. Aduh udah deh, nggak usah demi Allah, itu nggak mungkin anaknya Indra. Amin. Bunda, nanti kalau ada ayah, kita ketemu sama ayah ya. Kiki kangen sama ayah. Kiki belum pernah ketemu. Ayah nggak kesini-sini, Bunda. Insya Allah sayang, secepatnya Kiki bisa ketemu sama ayah ya. Ibu pernah lihat dia gak? Aduh maaf mas, saya nggak kenal, nggak pernah lihat. Ibu yakin belum pernah lihat, Bu? Enggak mas, nggak pernah lihat. Ya udah, makasih ya, Bu ya. Oh iya. Kamu seger banget pakai baju merah. Mama juga pakai lipstik merah. Mas, aku minta uang dong, aku mau belanja sama ibu. Kamu mau kemana? Kamu kan tahu, Ibu lagi sakit. Indra, udah dong, kamu jangan ngatur kami. Ayo, jangan pelit-pelit. Kasih uang untuk istri kamu, sayang. Oh iya mas, kartu kreditku juga belum kamu bayarin ya? Aku tuh nggak bisa pakai mas. Kamu gimana sih, Indra? Kok sama istri pelit banget? Ayo cepetan kasih uangnya buat istri kamu, yuk. Nah gitu dong, itu namanya suami yang perhatian. Yuk mah. Oh iya, mas, kalau kamu lapar, kamu pesen makanannya online aja ya. Jadi kamu bebas tuh bisa milih makanan apa aja, oke? Ya udah yuk, ntar kita kemalaman. Udah mas, makasih. Ya Allah. Di mana anak dan istri hamba ya Allah. Hamba kangen anak dan istri hamba ya Allah. Aduh, seneng deh ibu hari ini.
aku juga senang. Mas bangun, lihat deh. Aku sama ibu beli belanjaan bagus-bagus dan banyak banget. Kamu kenapa setiap hari ngajak ibu tuh belanja terus? Kamu kira cari duit itu gampang? Indra, kamu tuh apa sih? Harusnya kamu seneng dong punya istri bisa ngerawat diri. Jadi pas kamu pulang ke rumah, istri kamu wangi, cantik, bersih. Enak kan dilihatnya? Terserah mama. Indra, kamu harus lihat dong berlian yang tadi ibu beli sama Sandra. Indra, Tahu Indra, nih Mas. ih. Mas, Indra. Mas. Biarin lah Bu. Indra gimana sih? Dia Yang harus penting belanjaan lihat. kita. Iya, untung tadi kan ibu bilang ibu mau yang rok itu tadi itu loh. Aku juga mau yang bagus batik yang kan? ini. Kita istirahat dulu sayang ya. Hei, anak bunda, kenapa kamu kayak sedih gitu? Kiki itu paling cantik kalau senyum. Mereka senang ya Bun, udah punya ayah. Kiki juga kan punya ayah, namanya Ayah Indra. Kan Kiki sering lihat fotonya. Insya Allah Kiki bisa ketemu sama ayah. Nanti Kiki diantarin sekolah. Terus Kiki sholat zuhur sama ayah dan sama bunda juga. Berapa ini ya? Ya dulu. Ya, bentar ya. Sebentar. Yang ini? Dua. Ya. Kasih ya. Dua, ya. Bentar ya, Dek. Sayang, Kiki kenapa? Kiki pengen sekolah bunda. Umur Kiki kan udah 6 tahun. Insya Allah nanti Kiki sekolah ya. Beneran bunda? Kiki bisa sekolah? Iya sayang, pokoknya Kiki harus belajar yang rajin. Yeay, Kiki bisa sekolah. Hooray! Kiki? Ya sayang, apa aja? Ya. Kiki sayang. Kiki. Ya Allah. Kiki. Ya Allah. Anak saya sakit apa dokter? Apa banyak banget pemeriksaan yang harus dilakukan? Walaupun saya nggak punya uang, tapi lakukan apapun yang terbaik untuk anak saya, dok. Masalah biaya, ibu tidak usah khawatir. Rumah sakit ini menerima kartu dan surat keterangan bagi pasien yang kurang mampu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Anak saya sakit apa, dok? Anak ibu menderita kanker otak. Kanker otak. Bunda. Bunda. Iya sayang. Kiki di mana? Kok bunda sedih? Enggak, bunda nggak kenapa-napa sayang. Bunda cuma kasihan melihat kamu disuntik sama dokter. Kiki nggak kenapa-napa kan? Kiki nggak kenapa-napa kok. Kamu harus selalu berdoa sama Allah. Ya, satu lagi, Kiki nggak boleh tinggal sholat ya sayang. Ya bunda, nanti kalau ayah udah ada, pasti Kiki bisa ketemu sama ayah kan bunda? Halo, assalamualaikum. Ini aku mas, Ratih. Ratih?
adik kita sudah besar, Mas. Dia lucu, dia cantik, sama kayak Mas Indra. Kamu kemana aja sih, Rati? Udah hampir 6 tahun. 6 tahun aku mencari kamu. Aku nggak tahu lagi harus gimana tanpa kamu. Maafin aku, Mas. Aku sayang sama Mas, sama ibu Mas. Aku cuma pengen menjaga segalanya. Aku nggak mau hubungan Mas dengan ibu Mas menjadi tidak baik gara-gara aku. Tapi ini keterlaluan, Rati, keterlaluan. Gak seharusnya kita mengorbankan pernikahan kita. Aku kangen sama kamu, aku kangen sama anak kita, Kiki. Aku pengen ketemu kamu. Aku pengen ketemu kamu, Rati. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak biarkan siapapun mengambil asetku. Mas Indra adalah aset terbaikku, ATM terbaikku. Kalau sampai dia kembali pada Ratih, aku bisa kehilangan segala fasilitas mewah di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas gak apa-apa kan, Mas? Ya Allah. Lu nampak temen gua? Enggak, Bang. Enggak, bukan, Bang. Bunda, kita ada tamu siapa sih? Kok masaknya macem-macem, Bun? Nanti juga kamu tahu, sayang. Pasti ayah kan? Sabar ya, sayang. Pasti kamu bakalan seneng banget. Yeay, ayah datang, ayah pulang. Yeay, hooray. Ya udah, yuk bantuin Bunda beres-beres, sayang. Aduh, Indra, siapa yang tega menyakiti kamu, Nak? Ya ampun, kamu selalu jadi anak baik dan penurut. Kalau sampai Mama tahu siapa yang mencelakakan Indra, Mama akan kejar dia seumur hidup. Tante, pasti ada yang jahat sama Mas Indra. Dan siapa lagi orangnya kalau bukan Ratih, Tante? Dia tega ngelakuin ini karena dia tuh mau balas dendam sama Mas Indra, Tante. Ratih, awas kamu, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Udah, Tante, pokoknya tenang aja ya. Sandra bakal ngerawat Mas Indra sampai Mas Indra sembuh. Makasih ya, sayang. Indra bangun dong, sayang. Mama datang, sayang. Indra. Bunda, kok ayah nggak jadi datang? Ayah bohong. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Mungkin ayah Kiki lagi ada urusan. Kiki harus sabar ya. Bunda yakin suatu saat nanti pasti ayah bakal ketemu sama Kiki. Ya, sayang? Bunda, Kiki kapan sekolah? Bunda punya uang nggak buat daftar sekolah Kiki? Insya Allah, Bunda punya uang buat sekolah Kiki. Pokoknya besok kita cari tahu gimana caranya Kiki masuk di sekolah ini, ya? Ya, Bunda. Anak Bunda. Bu, persyaratan untuk mendaftarnya itu ada kartu keluarga, akte kelahiran, dan foto, beserta ngisi formulir ini. Kalau semua sudah lengkap, bisa Ibu datang kembali untuk mendaftar ya. Akte kelahiran ini sangat penting, Bu. Karena di zaman sekarang ini, mau masuk sekolah, mau melamar pekerjaan, perlu akte, Bu. Kami akan bantu membuatkan. Ya Allah, aku harus mencari Mas Indra. Apapun yang terjadi, aku harus jalanin. Ini demi Kiki. Aku membutuhkan surat nikah, KTP untuk syarat-syaratnya. Mas, sekarang itu kamu udah gak berdaya. Makanya, ngapain sih kamu berurusan sama perempuan miskin itu? Mas, asal kamu tahu ya, aku gak akan mengizinkan wanita manapun mengambil harta kamu. Aku bersumpah, Mas.
Ija? Saya, Bu. Rawat dia nih. Aku malas banget rawat pria lumpuh kayak gini. Mas, semoga kamu seterusnya bakal kayak gini terus ya. Dan aku akan bersenang-senang sama semua ATM kamu. Mas cepet sembuh ya Mas. Sandra sedih banget Mas kayak gini. Sandra, sabar ya. Kamu memang menantu dan istri yang baik. Nggak salah ya. Ibu dulu memilihkan kamu untuk jadi pendamping Indra. Sabar ya sayang. Yuk, kita keluar yuk biar kamu nggak terlalu larut dalam kesedihan kamu. Yuk. Tapi kasihan Mas Indra sendiri, Ma. Enggak, Mas Indra nggak sendiri. Yuk. Yuk, jangan itu ya. Baik, Bu. Pak Indra, yang sabar ya Pak ya. Bu Ija. Bu Ratih. Masya Allah. Bu Ratih, Ibu kemana aja? Tapi syukurlah Ibu sudah kembali lagi ke rumah ini. Bu, gimana keadaannya Mas Indra, Bu? Aku pengen banget ketemu sama Mas Indra, Bu. Tolongin. Iya, Bu. Tapi, maaf, Bu. Pak Indra sudah lama di tempat tidur. Dia mengalami kelumpuhan dan kerusakan saraf, kata dokter, Bu. Kasihan banget sama Pak Indra, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas Indra. Iya, Bu. Mana di rumah ini sudah nggak ada yang peduli lagi sama Pak Indra. Bu Bara sekarang makin nggak sabaran sama Pak Indra. Apalagi istrinya, Bu. Bu Sandra itu sangat durhaka sama Pak Indra, Bu. Istri. Pak Indra sudah menikah, Bu. Iya, Bu. Ija, kamu ngobrol sama siapa sih? Bukannya kerja malah ngobrol. Masuk! Bu. Assalamualaikum, Bu. Hei Ratih, ngapain kamu datang ke sini? Saya kan udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah sekali-sekali lagi kamu menginjakan kaki kamu di rumah ini. Bu, saya mohon, Bu. Izinkan saya ketemu sama Mas Indra sebentar aja, Bu. Saya pengen melihat Mas Indra. Kamu mau ketemu sama Mas Indra? Kamu berani bayar berapa? Suami saya itu lagi sakit. Nggak bisa ketemu sama siapapun termasuk ketemu sama kamu. Saya mohon, Bu. Tolong, Bu. Mau apa sih kamu? Mau ketemu sama anak saya? Bu, saya mohon, Bu. Bantuan pembuatan akte kelahiran Kiki. Saya butuh datanya Mas Indra. Apa kamu bilang? Kamu mau buat akte kelahiran anak kamu dan Indra? Hah, saya tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Anak kamu itu butuh pengakuan Mas Indra biar anak kamu itu dapat harta warisan, ya kan? Kamu itu cewek munafik, tau nggak? Demi Allah, Mbak. Ini demi Kiki. Demi sekolahnya Kiki. Saya mohon, Bu. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah bermimpi kamu ya mendapatkan akte kelahiran untuk anak kamu itu. Tunjukkan dan buktikan pada saya kalau Indra adalah ayah biologisnya anak kamu. Demi Allah, Bu. Kiki adalah anak kandungnya Mas Indra. Saya nggak bohong. Ah, bohong kamu. Jangan pikir saya bodoh ya. Kamu pergi dari rumah ini, kamu belum hamil. Itu anak haram dan itu bukan cucu saya. Demi Allah, Bu. Saya rela melakukan tes DNA untuk membuktikan kalau Kiki adalah anak kandungnya Mas Indra. Gak perlu.
Mendingan kamu keluar dari sini dan jangan pernah nginjek di rumah ini lagi. Saya mohon Bu, pergi ya Bu. Kamu nggak dengar kata ibu, mendingan kamu sekarang keluar. Keluar. Rati. Dasar wanita nggak tahu diri kamu, Sandra. Mas, pasti tadi kamu dengar suara istri kamu ya, Mas? Sayangnya udah kita usir, bikin kotor. Kamu pasti sekarang stres banget ya, Mas? Kamu sekarang udah bisu, terus lumpuh gara-gara dianiaya. Kamu itu sekarang udah gak ada harga dirinya. Indra. Ijah. Saya Bu. Siapin baju aku ya. Aku mau pergi keluar. Aku males banget ngeliatin cowok penyakitan kayak Mas Indra. Kamar udah kayak rumah sakit. Kasihan banget sih Pak Indra. Jangan bosen-bosen, Neng. Minta pertolongan sama Allah. Karena yang bisa ngerubah hati manusia itu cuma Allah. Dan juga jangan lelah mencari keadilan. Karena anak Neng tuh, Neng Kiki, punya hak untuk mendapat pengakuan dari ayahnya. Iya Ustazah. Tapi Ibu sama istri barunya Mas Indra nggak pernah mau menerima Kiki. Terus apa yang harus saya lakukan, Umi? Kalau menurut Umi Maneng, jangan lepas yang namanya doa. Doa aja, terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu bisa ngerubah takdir. Lagi pula doa itu muhul ibadah. Nah, terus lagi sekali-kali Neng Kiki diajak ke rumah neneknya. Sebab biasanya nenek kalau udah ngeliat cucu hatinya luluh. Siapa tahu Neng nanti dia luluh ngeliat Neng Kiki. Insya Allah. Iya. Umi juga punya. Kiki sering-sering ya main ke sini. Kak Aisyah sama Kak Fatima seneng kalau ada Kiki sama Bunda Kiki ke sini. Assalamualaikum Bu. Nenek. Salam sayang. Bu. Mau ngapain lagi sih kalian berdua datang ke sini? Mbak, saya nggak minta apapun, Mbak. Saya cuma pengen Kiki ketemu sama Mas Indra, ayah kandungnya. Bu, jangan kasih kesempatan wanita ini ngerusak rumah tangga kita. Tenang Sandra. Rati, kamu ingin dapat pengakuan kan? Kalau ini adalah anaknya Indra? Iya, Bu. Saya butuh sekali untuk sekolahnya Kiki. Saya akan melakukan apapun untuk meyakinkan Ibu. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Sumpah pocong. Kamu harus melakukan hal itu untuk membuktikan dia anaknya Indra atau bukan. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu berhasil melakukan sumpah pocong itu dan tidak ada musibah setelahnya, kita akan mengakui anak ini. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak mau. Bu, sumpah pocong itu perbuatan syirik. Dia tuh takut. Dia takut semua kebohongannya itu akan kebongkar. Ya kalau dia takut berarti itu membuktikan kalau kamu pembohong dan anak ini adalah hasil dari hubungan kamu dengan laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Bu. Kiki darah dagingnya Mas Indra. Hentikan memfitnah, Bu.
Kasihan Mas Indra. Kalau kamu kasihan sama Mas Indra, oke. Jam 1 siang saya tunggu di masjid belakang dekat rumah. Persiapkan diri kamu dan kamu akan melakukan sumpah pocong. Iya Rati. Kak, saya pikir dulu ya Kak. Soalnya saya mau ke masjid dekat alun-alun. Iya, Kiki api jaga. Makasih ya Kak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Bunda. Kiki udah bangun ya? Lagi cari Bunda ya? Iya, Bunda mana? Bundanya lagi ke masjid, Ki. Kiki di rumah aja ya sama Tante? Kiki tunggu, Ki! Umi. Umi. Kiki, ada apa nak? Bunda sama pocong di masjid. Astagfirullahaladzim. Sini Umi. Ya Allah, Aisyah. Ayo cepetan. Takut? Demi Allah, Rati! Jangan sumpah pocong nak, karena itu perbuatan dosa, sayang. Bunda. Hah? Anda itu siapa sih? Berani banget ikut campur urusan saya? Beliau adalah guru ngaji saya, Bu. Beliau yang membimbing saya selama ini. Mengucap sumpah untuk meyakinkan kebenaran daripada sumpah itu nggak harus pakai kain kafan begini. Nggak harus pakai sumpah pocong begini. Untuk sumpah itu cukup dengan pegang Al-Quran. Sama atas nama Allah. Karena yang dinamakan sumpah adalah tahqiqu amrin muhtamalin bilafdin makhsusin. Yaitu memperkuat atau meyakinkan suatu perkara yang belum jelas bilafdin makhsusin dengan lafaz yang sudah ditentukan. Jadi dalam agama sumpah itu sudah ada lafaz-lafaznya. Bisa dengan wallahi, bisa dengan billahi, bisa dengan tallahi. Enggak pakai begini-beginian. Misalnya demi Allah saya tidak melakukan ini atau demi Allah saya tidak melakukan itu. Berarti lakukan sumpahmu nak, tapi jangan dengan begini. Pegang Al-Quran, Neng, pegang Al-Quran. Atas nama Allah nak, atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan atas nama kitab yang mulia ini, Kiki adalah anak kandung dari Indra bin Sutopo. Demi Allah. Allahu Akbar. Ini masjid, rumah Allah yang mulia. Pergunakan hanya untuk ibadah dan ngaji. Enggak buat seperti ini. Semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Semoga si Ratih kena bala ya, Mah. Semoga aja deh. Mama juga sebel sama tuh perempuan kampung. Celaka hidupnya. Benar sekali. Oh ya, Mah. Ngomong-ngomong kita mau kemana nih, Mah? Terserah kamu deh, Sandra. Kepala Mama pusing. Kita ke mana ya? Puncak yuk. Pengen lihat gunung deh. Boleh. Yuk, kita ke puncak ya. Yuk. Hati-hati dong, kamu nyetirnya jalanan licin nih, Sandra. Sandra. Bu, Bangun, Bu. ini Kiki sama Bunda, Nek. Nek? Ibu. Ratih, Bu. Ratih. Iya, Bu. Sandra meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama minta maaf sama kamu. Iya, Bu. Kamu harus kembali sama Indra. Mama gak kuat. Nenek? Nenek? Nek bangun. Ibu. Ya Nek bangun, Nek. Jangan tinggalin Kiki. Kiki sakit sama Nenek. Ya Allah. Ayah. Bangun, Ayah. Mas, ini Kiki, Mas. Anak kita. Darah daging, Mas. Sekarang kita di sini. Kita bakal ngerawat Mas. Iya, iya. Kamu cepat sembuh ya, sayang. Sayang, Ibu sama Mbak Sandra meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih ikhlas gak, sayang? Jangan sakit lagi. Lagi ya. Ayah, Kiki berangkat sekolah dulu ya. Nanti kalau Kiki udah selesai sekolah, Kiki temenin lagi ya, ya. Iya, belajar yang pintar ya, Nak ya. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar lagi nih ya. Ayo, Bi. Ayo.
Hati-hati ya, Bi. Baik, Bu. Ya. Permisi. Ya. Dah, sayang. Dadah. Dadah.